Oke, pertama untuk membuat database ya kita buka dulu aplikasi yang sudah diinstal di komputer masing-masing, yaitu kita menggunakan Microsoft Office Access. Oke, ini dia Microsoft Office Access. Ya, saya pakai yang versi 2010. Nah, setelah dibuka aplikasinya nanti kurang lebih ini tampilannya. Ya, mungkin kalian juga selain di mata kuliah ini, kalian sebelumnya ya saya rasa sudah diajarkan untuk database ini ya. Ada mata kuliah sendiri yaitu mata kuliah database atau basis data. Yaitu yang diajarkan biasanya database akses seperti ini. Nah, jadi saya nggak akan jelaskan sedetailnya, ya saya akan jelaskan bagaimana cara membuat database dan tabel di sini ya. Baik, setelah tampil aplikasinya, kita pilih blank database ya. Kemudian di sini ada bagian namanya. Namanya ya kalau di sini kita lihat tadi DBVB2 ya, kita ikutin aja yang ada di panduan. DBVB2 ya, ini namanya, nama database-nya. Kemudian di sini ada lokasi yang akan kita tentukan mau disimpan di mana database-nya. Saya akan buat satu buah folder baru di local disk D misalnya. Saya buat new folder, misalnya ini kelas 3 MIC 1. Kemudian project kita nanti akan kita simpan di sini. Nah, saya simpan di sini aja dulu database-nya. Oke, kalau di situ ya kita rubah ke dalam format 2002-2003 atau ekstensi MDB. Karena koneksinya nanti berbeda, kode koneksi untuk format akses 2003, 2007 atau 2010 itu nanti berbeda format untuk koneksinya, kode koneksinya. Ya, jadi di sini ya kita gunakan aja 2002-2003. Kemudian kita oke-kan. Nah, ini jadi namanya dbvb2.mdb. Disimpan di local disk D, folder 3 MIC 1. Lalu klik tombol create. Ya, setelah kita buat database-nya, kita akan diberikan tampilan seperti ini untuk graphical user interface-nya. Nah, selanjutnya setelah kita buat database, kita akan buat tabel. Ya, jadi tabel ini berada di dalam database. Ya. Satu buah database bisa memiliki satu atau lebih tabel, gitu ya. Nah, contoh di sini di materi kita akan membuat dua buah tabel. Ada tabel login yang akan kita gunakan untuk menyimpan siapa aja yang bisa login atau menggunakan aplikasinya. Usernya siapa aja, passwordnya siapa aja. Kemudian ada tabel mahasiswa yang akan kita gunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Ya, ini ya. Jadi yang pertama ya saya akan contohkan. Oke, di sini kita bisa melalui desain view ini aja. Oke, bagian view ini, kemudian nah kita minta untuk menyimpan tabelnya. Yang pertama adalah tabel login. Kita buat aja, ada formatnya di sini ya. Oke, namanya login. Oke, namanya login. Yang mahasiswa, nama tabelnya mahasiswa. Oke, biar nggak berbeda atau biar sama nanti kodenya, kita samakan aja. Oke, yang pertama namanya login. Oke, nah selanjutnya untuk field-nya, yang pertama itu username. Ya, saya ikutin aja yang ada di panduan. Username, kemudian password. Ya, tipenya teks. Kemudian username, password, tipenya juga teks. Oke, ya, selesai. Di dalam tabel login ada dua buah field atau dua buah kolom, yaitu username dan password. Nah, selanjutnya kita close. Ya, kita close untuk tabel loginnya, atau bisa kita pilih lagi klik yang di sini bagian view.
Tadi desain, sekarang dia berubah menjadi view. Ya, kalau view kita akan ditampilkan isi datanya. Kalau desain kita akan ditampilkan jendela untuk mendesain tabelnya. Ya. Oke, kita diminta untuk menyimpannya, kita simpan, yes. Nah inilah dia, misalnya username-nya, contoh ini ya, 001, passwordnya 123456. Nah, selesai tabel login. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswa. Jadi nanti untuk menambahkan tabel baru, kita masuk ke menu create, kemudian pilih tabel atau table. Selanjutnya kita masuk ke bagian view atau desainnya. Oke, kita buat namanya mahasiswa. Kemudian oke. Nah, di dalamnya ada nirem. Tipenya kita buat apa ya, teks saja misalnya. Kalau di sini ya teks, kemudian nama, alamat dan seterusnya. Ya. Nama, alamat, nama tipenya teks, kemudian alamat, tipenya teks, lalu ada tanggal lahir. Ya. Tanggal lahir dengan tulisan tgl_lahir. Jadi saya samain aja. Nah untuk tanggal itu tipe datanya kita bisa gunakan date time. Ya. Selanjutnya ada jurusan, semester, nomor telepon. Jurusan, tipe teks, semester. Oke, kemudian nomor telepon. Tipe teks juga. Nah, selanjutnya no TP, saya ikutin aja biar nggak bingung nanti diikutinya. Nah ini jumlah field atau kolom yang ada di tabel mahasiswa ada 7, ada nirem, nama, alamat, tanggal lahir, jurusan, semester, nomor telepon. Oke, selanjutnya kita close, kita akan isi datanya. Yes. Ya, kita buka tabel mahasiswa. Nah, ini dia. Misalnya niremnya 2019-001. Namanya misalnya Budi. Alamatnya Jalan Karya Wisata di Medan. Tanggal lahir, ya ini kita isi asal aja. Misalnya tanggal 14 bulan 9 tahun 2000. Oke, kemudian jurusan misalnya sistem informasi. Lalu semester 5 atau semester 3. Nomor telepon 0812121212. Oke, kita contohkan aja misalnya datanya ada 2 ya. Selain itu ada 2019-002 namanya Nisa. Oke, Jalan Maha Nasution Medan alamatnya. Kemudian tanggal lahirnya ya, misalnya tanggal 19 sama tahun 2000. Oke, jurusannya sama. Saya copy aja. Oke, semesternya juga 3, nomor handphonenya 08223311. Ya. Nah, contoh di dalam tabel mahasiswa ada 2 buah data. Nah, jadi ya selesailah sampai di sini pembuatan database kita. Kita sudah punya 1 buah database namanya DB-VB2. Di dalamnya ada tabel login. Di dalam tabel login ada username dan password. Jadi nanti username dan passwordnya akan disimpan di sini. Siapa aja yang bisa menggunakan. Ya, contoh ketika kalian daftar Facebook, ya nanti username dan password kalian akan disimpan di database Facebooknya. Ya. Jadi nanti untuk login kita bisa menggunakan username-nya 001, passwordnya 1 sampai 6. Misalnya yang lainnya
Oke, 111 ID-nya atau username-nya, password-nya 12345. Ya, contoh ini ya. Ya, jadi dua user inilah yang bisa login ke dalam aplikasinya nanti. Kemudian di tabel mahasiswa ada nirem, nama, ya ada dua buah data mahasiswa yang tersimpan di sini. Ada Budi, ada Nisa. Ya, ini nanti kita buat aplikasi yang akan mengolah data yang ada di sini, gitu ya. Oke, nah setelah selesai ya kita bisa close. Oke, atau saya minimize saja dulu. Selanjutnya, ini ya, setelah selesai pembuatan tabelnya, baru kita membuat project di Visual Basic-nya. Kita akan buat project baru, namanya project VB2. Saya sudah buka Visual Basic-nya. Kemudian ya nanti kalau kalian sudah ada ya bisa pilih dari alat program, kemudian Microsoft Visual Studio ya. Ya di sini saya menggunakan versi 2010. Ya ini kurang lebih tampilan GUI-nya atau Graphical User Interface-nya. Nah untuk membuat project baru ya kita bisa melalui new project yang ada di sini, ataupun bisa melalui menu File, kemudian pilih New Project. Oke, nah kemudian nama projectnya tadi project ya, VB2. Oke, selanjutnya kita okekan. Ya ini yang pasti ya Windows Home Application yang dipilih. Saya rasa ini di VB1 udah paham lah ya, jadi nggak perlu saya jelaskan secara detail ya penjelasan dari pembuatan project ini. Nah, kemudian kita akan diberikan tampilan GUI-nya seperti ini. Ya, di sisi kiri ada toolbox-nya, di sisi tengah ini ada form-nya, sisi kanan ada jendela properties dan solution explore-nya. Berapa jumlah form kita nanti akan ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya di bawah ada juga jendela error list. Kalau nanti ada error, kode kita akan diberikan informasinya di sini. Nah, ini kurang lebih tampilan GUI-nya. Ya, selanjutnya kita desain tampilan form yang ini. Sesuaikan aja nanti desainnya dengan yang ada di modul ini ya. Desainnya itu nanti ya seperti ini. Ada data mahasiswa di sebelah kiri, nirem, nama, alamat menggunakan text box, kemudian di dalam group box. Gitu ya. Berarti nanti di toolbox-nya kita cari namanya group box ya, kita pilih nah ini group box, kita masukin aja ke dalam. Lalu saya geser pengaturannya. Ya. Group box, kemudian ada tulisannya data mahasiswa. Oke. Berarti di jendela propertiesnya, nah ini di bagian teks kita rubah menjadi data mahasiswa. Oke, nah jadilah seperti ini tulisannya data mahasiswa. Ya, atau formnya ini namanya kan form 1 ya, teks yang ada di sini. Kalau di modulnya namanya form mahasiswa teksnya. Berarti kita ganti, ya klik formnya, kemudian di jendela properties teksnya kita ganti menjadi data mahasiswa. Data atau form. Ya, form mahasiswa. Ya. Form mahasiswa. Oke, bagiannya seperti itu. Selanjutnya baru untuk membuat tulisan seperti ini ya kita menggunakan label, dan yang bagian kanan ini menggunakan text box. Oke, kita cari label. Nah, ini dia label. Kemudian text box. Text box, saya tarik aja, nah ini dia. Labelnya kita ganti teksnya menjadi nirem. Oke. Kemudian kita sesuaikan ukuran text box-nya, ya misalnya seperti itu. Oke. Lalu ada nama. Ya nanti tinggal disesuaikan aja desainnya. Kita bisa copy nih. Ya, saya blok dua-duanya, saya seleksi,
Kemudian saya copy, Ctrl C, saya paste, Ctrl V. Nah, ini dia. Oke, lalu biar cepat ya, ganti yang ini teksnya menjadi nama. Ya. Nah, begitu seterusnya nanti kalian sesuaikan aja yang ada di sini seperti apa. Ya, kalau date time picker tanggal lahir, ya kita cari di sini date time picker. Nah, ini date time picker. Kalau date time picker nanti tampilannya seperti ini. Oke. Kalau diklik nanti dia muncullah seperti kalender. Ini date time picker. Nah, selanjutnya untuk bagian tampil datanya menggunakan list view. Oke, nah ini menggunakan list view, mengirim nama alamat yang digunakan untuk menampilkan datanya. Nah, kita cari aja di sini namanya list view, ini dia. Nah, tinggal kita sesuaikan aja ukurannya, terutama ya, misalnya seperti ini. Kemudian nanti kalau ingin membuatnya seperti yang ditampilkan tadi, kita harus atur beberapa atributnya. Yang pertama adalah kita klik list view-nya, kemudian di sini nanti kita edit dulu. Pilih edit column, klik kanan list view-nya, kemudian edit column, lalu kita add. Ya, yang pertama ada 7 tadi ya, nirem, nama, alamat, dan seterusnya. Jadi kita tambahkan aja ada 7 buah kolom. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, kolom header yang pertama, nanti teksnya ganti menjadi nirem. Oke, ya nanti ukurannya kita sesuaikan. Kemudian yang kedua, teksnya nama. Yang ketiga, alamat, tanggal lahir. Yang ketiga, alamat. Yang keempat, tanggal lahir atau TGL lahir. Kemudian yang kelima, jurusan, semester, nomor telepon. Yang kelima, jurusan. Yang keenam, semester. Yang ketujuh, nomor telepon. Ya, jadi ada 7 buah kolom di list view-nya. Ya, misalnya kita okekan. Nah, di sini dia belum terlihat. Agar bisa terlihat atau ditampilkan, nanti di jendela properties-nya kita atur beberapa atribut. Ya, oke. Yang pertama, grid lines kita aturkan. Kemudian kolom. Oke, kolomnya udah 7. Di full row select-nya juga ini kita turunkan aja biar nanti bisa di-select dari kolom manapun gitu ya. View-nya kita pilih details. Nah, ini dia udah ditampilkan nirem, nama, alamat, tanggal lahir, jurusan, semester, nomor telepon. Ya, kemudian garis-garisnya ini yang tadi ya view-nya details, maka akan ditampilkan secara details. Kemudian garis-garisnya yang tadi kita udah ganti juga. Oke, grid lines through. Oke, maka ada garis-garisnya. Kemudian full row select through, nanti bisa dipilih dari kolom mana aja datanya. Nah, selanjutnya tinggal kita sesuaikan aja. Misalnya namanya perlu dilebarin lah. Kita kembali ke edit columns-nya, kita klik kanan. Ya. Kita sesuaikan, misalnya nirem, oke. Namanya kita mau lebarkan sedikit lagi. Ya, width-nya kita naikkan misalnya 120. Ya.
Nah, seperti ini, jadi agak jauh jaraknya 120, alamatnya misalnya malah kita naikin 120 juga. Di ya, tanggal lahir nggak perlu, jurusan juga semester dan autofon. Ya, saya rasa ini nanti tinggal disesuaikan masing-masing aja. Ya. Nah, baru selanjutnya untuk desain yang lainnya nanti kalian sesuaikan aja. Tinggal saya rasa ini ya nggak perlu dijelaskan, bisa lah ini ya. Ini ada tombol, kemudian ini juga tombol atau button. Ya. Ini label, ini text box. Ya, tinggal kalian sesuaikan. Untuk warna nanti ya pilih aja dari misalnya mau kasih warna itu ya formnya lah, misalnya saya warnain. Di sini ada oke, pakai background boleh, misalnya kalian mau pakai gambar atau back color ini untuk warna. Ya. Nah, misalnya saya gunakan warna light gray. Nah ini, oke, berubahlah warna formnya. Ya, kalau buat tombol, misalnya mau merubah warna tombolnya, nanti ya tinggal dicari aja yang ada di sini. Misalnya buttonnya warna putih, warna apa ya? Warna merah. Ya, nanti sesuaikan aja lah sama keinginan kalian mau warna apa. Misalnya ini silent tadi. Oke, tombol 1, tombol 2, dan seterusnya. Kalau mau diganti, tambah. Oke, ini tadi tambah. Nanti tinggal copy aja, kemudian paste, ya taruhlah di sebelahnya, misalnya ubah atau edit. Ya, jadi nanti tugas kalian ya di rumah, ya buatlah database-nya, kemudian buat juga desain formnya seperti yang ada di modul. Jadi saya harapkan minggu depan kalian sudah siap dengan form seperti ini.